Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga sehat selalu ya. Sebelum belajar, marilah kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Setelah ini anak-anak mengisi absensi pada Google Form dan linknya sudah Bapak berikan pada WhatsApp group ya. Tampilannya seperti ini ya. Selanjutnya, perhatikan gambar di samping. Apa nama gambar di samping? Ya, tepat sekali. Gambar di samping adalah denah. Dalam denah itu terdapat apa sajakah itu? Dalam denah ada jalan, ada rumah, dan juga arah mata angin. Denah itu biasanya terdapat dalam undangan. Nah, untuk itu hari ini kita akan belajar tentang arah mata angin dan denah. Kita juga akan belajar tentang penyajian data, dan yang terakhir kita akan membuat rumah-rumahan. Dengan materi tersebut, Bapak harapkan kalian dapat menentukan arah mata angin dan membaca denah. Kalian juga dapat menginterpretasikan data baik dalam diagram batang maupun diagram gambar. Dan yang terakhir, kalian dapat membuat rumah-rumahan dengan teknik potong, lipat, dan sambung. Nah, dari gambar tersebut terlihat bahwa Udin, Tono, Tini, Susi, Dewi, dan Rindu sedang melakukan kegiatan pramuka. Mereka sedang berlatih membaca denah. Udin dan teman-teman melakukan perjalanan membawa denah. Denah dilengkapi dengan tanda arah. Denah bermanfaat untuk menemukan suatu lokasi yang dimaksud. Apakah kamu mengetahui arti denah dan arah mata angin? Marilah anak-anak menyanyikan lagu Arah Mata Angin dengan nada pelangi. Timur, tenggara, selatan, barat, daya, barat, barat laut, utara, timur laut, timur, tenggara, selatan, barat, daya, barat, barat laut, utara, timur laut. Setelah kita bernyanyi lagu arah mata angin, kita dapat menentukan arah mata angin. Apa sajakah itu? Ya, benar. Ada timur, tenggara, selatan, barat daya, barat, barat laut, utara, dan timur laut. Jumlah totalnya ada berapa ya? Ya, 8. Arah mata angin itu ada 8. Sekarang bagaimana menentukan arah timur itu di mana? Arah barat itu di mana? Dan arah lain itu di mana? Untuk mempermudahnya, mari kita keluar rumah menghadap matahari terbit. Sudah ya, matahari terbit dari sebelah timur. Saat kamu menghadap matahari terbit, berarti kamu sedang menghadap ke timur. Saat itu punggungmu menghadap ke arah barat, tanganmu ke arah selatan, tangan kirimu ke arah utara. Sekarang amati gambar berikut. Gambar apakah ini? Ya, ini gambar denah. Dalam denah tersebut terdapat gambar gereja, pos ronda, SD Nusantara, taman kenangan, masjid, lapangan, arah mata angin, dan nama jalan. Penjelasannya, yang pertama, SD Nusantara berada di antara pos ronda dan lapangan sepak bola. Berseberangan dengan SD Nusantara ada beberapa rumah penduduk. Kemudian tempat beribadah juga dapat ditemui di sekitar SD Nusantara. Ada gereja dan juga ada masjid. Contoh lain dari denah yaitu denah sebuah kelas. Untuk menggambarkan denah kelas, apa saja yang kita gambar? Yang pertama, meja peserta didik, kemudian ada kursi peserta didik, meja guru, kursi guru, dan papan tulis. Silakan anak-anak mencari denah
yang lain ya untuk memperkaya materi ini. Manfaat denah sangat besar, yaitu untuk menjelaskan sesuatu secara singkat. Dengan adanya denah, sebuah tempat dapat dicari dengan tepat dan juga cepat. Dalam membaca denah, kita juga mencatat informasi dari lingkungan sekitar. Kita bisa mencatat informasi tentang banyaknya rumah. Setelah menghitung banyak rumah di sepanjang jalan, berikut laporan mengenai banyak rumah di sepanjang jalan yang dilewati. Ya, seperti inilah gambar diagram batang. Setelah itu kita bisa menjawab pertanyaan berikut dari diagram batang tadi. Di manakah tempat yang paling memiliki rumah paling banyak? Yang memiliki rumah paling banyak adalah pada jalan warna ungu. Jalan warna ungu adalah jalan lili. Nomor 2, di manakah tempat yang memiliki rumah paling sedikit? Yang paling sedikit adalah pada warna biru. Warna biru adalah jalan mawar. Berapa banyak perbedaan rumah di jalan Kamboja dan jalan mawar? Di jalan Kamboja itu warnanya hijau, jumlah rumahnya ada 50. Kemudian di jalan mawar warnanya biru, itu ada 35 rumah. Jadi selisihnya ada 15 rumah. Berapa banyak perbedaan rumah di jalan lili dan jalan Kamboja? Di jalan lili jumlah rumahnya ada 60. Kemudian di jalan Kamboja warna hijau ada 50. Selisihnya adalah 60 dikurang 50, jadinya 10 rumah. Berapa banyak rumah semuanya? Rumah semuanya itu ada 60 ditambah 50 ditambah 45 ditambah 35. Totalnya berapa ya? 110 ditambah 45 jadi 155 ditambah 35 menjadi 190 rumah. Namanya diagram batang merupakan penyajian data dalam bentuk batang atau persegi panjang yang disertai dengan sumbu tegak dan sumbu datar. Langkah-langkah dalam membaca diagram batang yaitu yang pertama membaca judul diagram terlebih dahulu, kemudian membaca bagian-bagian sumbu datar diagram, kemudian membaca bagian-bagian sumbu tegak diagram, dan yang terakhir membuat kesimpulan berdasarkan isi diagram. Misalnya informasi jumlah atau frekuensi tiap kategori data, data terbesar atau terkecil, perbandingan antar kategori data, dan sebagainya. Yang anak-anak lihat adalah diagram gambar hasil menggambar siswa kelas 3. Untuk membacanya, siswa yang menggambar rumah jumlahnya ada berapa ya? Nah, itu yang kalian lihat kan ada gambar hati. Mari kita hitung jumlah hatinya. Hasil menggambar rumah ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti totalnya ada 6. Kemudian yang menggambar sungai, gambar hatinya ada 1, 2, 3, 4. Betul sekali ada 4. Gunung ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dan yang terakhir yang menggambar sungai ada 10. Ya, benar sekali ada 10 yang menggambar sungai. Gambar atau piktogram adalah bagian yang mengambilkan data dalam bentuk gambar. Menyajikan data dalam bentuk piktogram merupakan cara yang paling sederhana. Nah, contohnya adalah seperti gambar berikut. Ada gambar hati dan juga ada gambar manusia yang menunjukkan jumlah penduduk. Setelah kalian belajar tentang diagram gambar, kita dapat menyajikan dalam bentuk diagram batang. Hasilnya adalah sebagai berikut anak-anak. Ya, menarik ya. Ya, ayo mari kita berlatih membuat diagram batang dengan gambar-gambar yang menarik. Pak Guru berikan contoh soal sebagai berikut. Lokasi dapat digambarkan menggunakan model. Misalnya lokasi rumah seperti gambar berikut. Ada nampak ya, ada rumah, ada gambar lapangan,
Ya, yang paling terlihat adalah gambar rumah. Mari berkarya membuat rumah-rumahan, gunting dan tempelkan gambar sehingga membentuk sebuah rumah. Nah, kalian bisa lihat secara jelas rinci cara membuatnya dalam akun link YouTube yang Bapak sudah berikan di WhatsApp ya. Tahukah kalian bahwa teknik potong adalah teknik pembuatan kerajinan yang dilakukan dengan cara memotong atau memisahkan bahan menjadi dua bagian atau lebih dengan tujuan membentuk benda kerajinan. Nah, alat untuk memotong ada apa saja anak-anak? Bisa menggunakan gunting, bisa menggunakan cutter, bisa juga menggunakan potong. Teknik sambung adalah teknik membuat produk kerajinan dengan cara memotong, menyambung, dan menyusun bahan-bahan tersebut menjadi sebuah benda kerajinan berupa benda pakai. Nah, setelah kalian motong tadi menggunakan alat gunting, cutter ataupun pisau, kalian bisa menyambungnya dengan lem dengan cara menempelkan kedua yang akan disambung sesuai dengan garis yang sudah ditentukan. Kemudian yang ketiga adalah teknik lipat. Teknik lipat adalah teknik dalam membuat karya seni ataupun kerajinan tangan yang secara umum bahannya adalah kertas yang diproses sedemikian rupa hingga menyerupai bentuk-bentuk yang diinginkan tanpa menggunakan alat perekat. Nah, marilah kita berkarya. Yang pertama, gunting gambar berikut. Nah, itu kan ada garisan di paling pinggir. Nah, kita harus menggunting sesuai dengan garisnya dan harus tepat agar bisa ditempel dengan bagian lain yang sesuai. Yang kedua, lipat bagian yang diberikan tanda garis putus-putus. Nah, itu kan ada garis putus-putus, itu dilipat sesuai garisnya ya. Dan yang ketiga, lem dan tempelkan kertas tersebut sehingga membentuk rumah. Nah, kalian bisa menempelkan bagian-bagiannya yang sudah dilipat dan sudah dipotong dengan bagian yang sesuai hingga membentuk rumah. Selamat mencoba anak-anak. Hari ini kita sudah belajar apa saja anak-anak? Ya, yang pertama kita sudah belajar tentang arah mata angin dan rina. Yang kedua kita sudah belajar tentang penyajian data. Dan yang terakhir kita sudah belajar tentang pembuatan keterampilan prakarya rumah-rumahan dengan teknik lipat dan sambung. Sudah pahamkah kalian tentang materi tersebut? Ya, alhamdulillah kalau kalian sudah paham. Untuk mengukur tingkat pemahaman kalian tentang materi hari ini, silahkan kalian kerjakan soal evaluasi pada link kuisis berikut ini. Pak Guru berpesan kepada kalian untuk selalu menjaga protokol kesehatan ya. Yang pertama, memakai masker, kemudian mencuci tangan pakai sabun, dan yang terakhir menjaga jarak. Pak Guru juga mengucapkan terima kasih karena kalian sudah antusias mengikuti pembelajaran hari ini ya. Tetap semangat dan semangat terus. Sebelum Pak Guru tutup, mari kita akhiri dulu dengan doa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Sekian dulu dari Pak Guru. Terima kasih, selamat siang, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.